Pagi buta di tepi sungai, warga menemukan sesosok jasad mengapung. Kapten Kriminal John langsung memimpin pengecekan. Tubuh korban pucat karena lama terendam. Saat rambutnya disibakkan, ternyata remaja perempuan. Kondisinya memprihatinkan dan hanya terbungkus plastik. Dari tanda-tandanya, korban diperkirakan meninggal kurang dari 36 jam. Polisi segera mencocokkan dengan laporan orang hilang. Tak lama, keluarga yang cocok ditemukan. Ketika diminta mengenali, sang ayah hampir tak sanggup menatap. Tapi gambar kartun di lengan korban membuatnya terpaku. Itu gambar yang kemarin ia buat untuk putrinya. Seketika si ayah runtuh, tak mengerti apa yang menimpa putrinya. Satu hari sebelumnya, ia mengantar putrinya ke mall untuk bertemu teman. Namun malamnya, putrinya tak pulang. Biasanya sudah belajar, telepon pun tak tersambung. Si ayah panik, mencari kemana-mana dan menghubungi teman-temannya. Mereka bilang sudah berpisah di mall sekitar pukul 6 sore. Setelah itu, gadis tersebut berjalan pulang sendirian. Di jalan yang sepi, van putih membuntuti. Sekelompok pria menghadangnya, membuatnya tak berdaya, lalu membawa pergi. Keesokan paginya, jasadnya ditemukan di tepi sungai. Pemeriksaan menguatkan satu hal, korban mengalami perlakuan yang sangat kejam sebelum meninggal, termasuk tanda perbuatan tak pantas. Ada juga indikasi keterlibatan zat terlarang dan bekas tusukan di lengan. Ini jelas pembunuhan. Kapten John menahan rincian lengkap agar keluarga tidak semakin terpukul. CCTV malam itu diputar. Van putih muncul sebagai petunjuk utama. Polisi memburu pemilik kendaraan, termasuk sosok berambut kuning yang terlihat di kursi depan. Sementara itu, si ayah tenggelam dalam duka. Sampai suatu hari, ia menerima SMS misterius. Dua nama disebut, Jack dan Ronnie, lengkap dengan alamat. Saat ditelepon balik, nomor itu sudah mati. Pengirimnya ternyata Mike, salah satu orang yang terlibat. Polisi sempat menelusuri van keluarganya di sekitar lokasi, membuat Mike panik. Ia menemui Jack dan Ronnie untuk mencari jalan keluar. Namun, justru ditekan. Mereka ingin semua kesalahan ditimpakan ke Mike, bahkan mengancamnya bila bicara. Mike sadar ia hanya sopir dan akan dijadikan kambing hitam. Karena itu, ia memakai ponsel korban untuk menghubungi si ayah dan membocorkan identitas pelaku utama. Berbekal alamat itu, sang ayah mendatangi tempat tinggal Ronnie di bawah jembatan. Ia menemukan kunci yang disembunyikan dan masuk. Saat mencari petunjuk, terdengar pintu dibuka. Sang ayah cepat bersembunyi. Ronnie masuk sendiri. Sambil menahan napas, sang ayah menguping. Di lantai, ia melihat tas sekolah, tas milik putrinya. Dan yang paling menyakitkan, Ronnie sedang menikmati rekaman bukti kejahatan terhadap putrinya. Tanpa disadari Ronnie, si ayah sudah berdiri tepat di sampingnya.